Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang pelaporan segmen. Nah, apa itu pelaporan segmen? Mari kita lihat ya. Nah, dalam sebuah perusahaan pastinya ada beberapa unit ataupun segmen-segmen yang bisa disebut dalam kegiatan untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi ada beberapa unit ataupun divisi ataupun juga kantor cabang dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan segmen. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas beberapa pengertian yang terkait dengan pelaporan segmen, kemudian pengertian biaya tetap langsung dan biaya tetap umum, dan selanjutnya kita akan belajar mengenai pemecahan kasus atau hitungan dan menyusun laporan laba rugi segmen dengan sistem variable costing. Kita lanjutkan. Nah, tadi setelah saya singgung sedikit di depan, segmen itu adalah merupakan subunit perusahaan yang cukup penting untuk menjamin produksi pelaporan kinerjanya. Nah, contohnya subunit perusahaan ini bisa dalam bentuk produknya, kemudian ada divisinya, atau departemen, ataupun kantor cabang. Jadi segmen-segmen yang dimaksud dalam sebuah perusahaan itu bisa dalam bentuk produk. Misalnya dalam sebuah perusahaan memproduksi, misalnya Honda ya, dia memproduksi berapa produk, misalnya motor Scoopy, Genio, kemudian Beat. Nah, itu termasuk segmen. Kemudian dalam perusahaan tersebut ada divisi penjualan, ada divisi marketing, ada pun divisi produksi. Nah, itu juga termasuk disebut dengan segmen. Divisi dan departemen ini hampir sama. Nah, kemudian mungkin Honda yang dipusat di Jakarta, dia membuka kantor cabang pabrik di Tangerang. Nah, itu juga masuk segmen juga, bagian subunit perusahaan yang cukup penting. Kita lanjutkan. Nah, karena adanya segmen ini, maka akan mempengaruhi adanya biaya. Nah, biaya dalam pelaporan segmen dikelompokkan menjadi dua. Yang dimaksud adalah biaya tetap langsung atau direct fixed expenses, kemudian yang satunya adalah biaya tetap umum atau common fixed expenses. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Yang pertama dulu, biaya tetap langsung atau direct fixed expenses. Nah, ini merupakan biaya tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Contohnya, sebuah perusahaan konveksi yang sudah mapan, mereka ingin membuka cabang baru. Nah, ketika membuka cabang baru, maka akan muncul biaya yang dikonsumsi oleh cabang baru tersebut, seperti biaya sewa kantor cabang baru, kemudian ada biaya gaji karyawan kantor cabang baru, dan lain-lain. Nah, sebaliknya, apabila tidak membuka cabang, maka tidak muncul konsumsi biaya dalam perusahaan tersebut. Nah, sifat dari biaya tetap langsung ini bisa dihindari. Tadi kalau misalnya dia mempunyai keputusan untuk membuka cabang baru, berarti dia harus mengeluarkan biaya tambahan. Kalau perusahaan tidak memutuskan untuk membuka cabang baru, maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya tambahan. Nah, sifatnya ini bisa dihindari. Sebaliknya dengan biaya tetap umum atau common fixed expenses. Nah, biaya ini disebabkan oleh dua segmen atau lebih. Nah, biaya tersebut akan tetap muncul walaupun salah satu segmen dihilangkan. Jadi, ketika ada biaya tetap umum, walaupun salah satu segmennya tadi dihilangkan, maka biaya itu tetap dikeluarkan, tetap harus dikeluarkan perusahaan atau bersifat tidak bisa dihindari. Contohnya misalnya tadi dua produk, ada Scoopy dan Beat. Nah, salah satu misalnya tidak lagi memproduksi Beat, tapi biaya yang bersifat tetap umum ini tetap akan dikeluarkan. Contohnya ini, biaya depresiasi kantor pusat dan gaji direktur. Nah, semisal tidak memproduksi Beat, depresiasi kantor pusat kan tetap terjadi ya, dia tetap ada ya. Kemudian gaji direktur, walaupun tidak memproduksi Beat, ataupun misalnya nanti tidak membuka cabang baru, itu juga gaji direkturnya juga tetap dikasihkan kan dari perusahaan gitu. Nah, langsung kita lihat di contohnya ya.
supaya lebih gampang untuk membedakannya. Nah, di sini contoh kasusnya adalah PT Indofoodie menjual dua macam saus, yaitu saus sambal dan saus tomat, dengan rincian sebagai berikut. Penjualan untuk saus sambal adalah 400.000, sedangkan untuk saus tomat adalah 290.000. Kemudian HPP-nya, harga pokok penjualannya, untuk saus sambal 200.000, sedangkan untuk saus tomat 150.000. Kemudian ada biaya tetap langsung overhead. Di sini ada 30.000 untuk saus sambal, dan untuk saus tomatnya adalah 20.000. Kemudian untuk biaya tetap langsung penjualan dan administrasi untuk saus sambal itu 10.000 dan saus tomat 15.000. Ada keterangan tambahan di sini. Komisi penjualan 5% dari penjualan untuk tiap-tiap produk. Nah, biaya tetap umum overhead sebesar 100.000. Kemudian biaya tetap umum penjualan dan administrasi adalah 20.000. Kita lihat langkah yang pertama, solving-nya. Nah, dimasukkan dulu data yang tersedia. Nah, kita harus menyusun dulu kolom-kolom atau template untuk laporan laba rugi segmen variable costing. Nah, kenapa di sini kita menggunakan variable costing? Karena dalam kasus soalnya dia ada membedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kita masukkan dulu ada aspek di sini penjualan, kemudian ada biaya variabel yang terdiri dari HPP, kemudian ada biaya variabel, biaya penjualan dan administrasi variabel. Kemudian ada biaya tetap langsung, kelompoknya ada fixed overhead dan biaya tetap langsung penjualan dan administrasi. Kemudian ada yang kelompok biaya tetap umum. Di sini ada fixed overhead umum dan ada biaya penjualan dan administrasi umum. Nah, kita masukkan dulu data-data yang tersedia dari soalnya. Nah, penjualannya tadi kita masukkan dari saus sambal 400.000 dan saus tomat itu ada 290.000. Jadi di totalnya seluruh penjualannya itu ada 690.000. Nah, kemudian penjualan ini dikurangi oleh biaya variabel. Yang masuk biaya variabel di sini ada HPP dan biaya penjualan dan administrasi variabel. Nah, di sini HPP-nya adalah 200.000, kemudian saus tomatnya HPP-nya ada 150.000. Total HPP ada 350.000. Nah, kemudian kita masukkan biaya penjualan dan administrasi variabel sebesar 5% dari total penjualan. Ada di keterangannya ya, di soal. Nah, biaya komisi ini termasuk biaya variabel. Biaya penjualan, masuk ke biaya penjualan yang variabel. 5% kali 400 untuk saus sambal, dan 5% untuk kali 290 untuk saus tomat. Nah, totalnya segini. Nanti kita bisa dihitung sendiri ya. Kemudian, penjualan dikurangi biaya variabelnya, hasilnya adalah nanti margin kontribusi. Tapi ini dimasukkan dulu data-datanya ya. Terus, ini ada fixed overhead sebesar 30.000, untuk saus sambal, dan saus tomatnya adalah 20.000, totalnya 50.000. Ada juga biaya tetap langsung penjualan dan administrasi untuk saus sambal 10.000, untuk saus tomatnya itu ada 15.000, totalnya ada 25.000. Nah, ada juga informasi biaya tetap umum, ada fixed overhead umum, dan kemudian ada biaya penjualan dan administrasi umum. Nah, ini kita masukkan ke kolom total. Nah, kenapa kita masukkan kolom total? Nanti kita bahas di langkah berikutnya. Nah, setelah semua dimasukkan, maka kita bisa dapat menghitung. Yang pertama, kita dapat menghitung margin kontribusinya. Itu dari total penjualan dikurangi total biaya variabelnya. Hasilnya, untuk saus sambal ada 180.000 dan saus tomat ada 125.500. Total dari margin kontribusi kedua produk itu ada 305.500. Kemudian dari margin kontribusi yang didapat, kita kurangkan lagi dengan kelompok biaya tetap langsung. Di sini, jadi 180.000 dikurangi 30.000 dikurangi 10.000. Ketemu hasilnya adalah dinamakan margin segmen. Margin segmen untuk saus sambal ada 140.000, dan margin segmen saus tomat ada 90.500. Nah, totalnya 230.500. Di sini kita bisa lihat,
margin segmen yang dimaksud adalah margin atau keuntungan yang didapat dari setiap segmennya. Untuk segmen saus sambal kita mendapatkan keuntungan, atau perusahaan Indofoodie mendapatkan keuntungan sebesar 140.000. Sedangkan untuk segmen saus tomat, Indofoodie mendapatkan margin sebesar 90.500. Nah, terus kemudian ini belum selesai, kita harus menghitung pertimbangannya dengan biaya tetap umum. Nah, biaya tetap umum tadi itu adalah biaya yang tidak bisa dihindari. Kalaupun perusahaan Indofoodie tidak memproduksi saus tomat, mereka harus mengeluarkan biaya tetap umum ini. Maka dari itu, biaya tetap umum dimasukkan ke dalam kolom total sebesar 100 dikurangkan biaya dari total margin segmen dikurangi fixed overhead umum itu 100.000, dikurang lagi biaya administrasi dan penjualan umum itu 20.000. Hasilnya laba bersih dari kedua produk itu 110.000. Nah, misalnya nanti Indofoodie tidak memproduksi saus tomat, berarti dia hanya memproduksi saus sambal sebesar margin segmen sebesar 140.000. Tapi mereka harus mengeluarkan juga biaya tetap umum sebesar 120.000, jadi laba bersihnya hanya 10.000. Nah, kegunaan ini fungsinya adalah untuk memprediksi atau menghitung proyeksi penjualan produk sesuai dengan produk mana yang lebih diuntungkan. Misalkan nanti bisa dicoba juga ini meningkatkan penjualan saus sambal saja. Nah, itu nanti apakah lebih menguntungkan apabila dengan memproduksi dengan 2 macam saus. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa lewat WhatsApp ataupun grup WhatsApp atau melalui forum di MyClass ya. Ya, sekian, terima kasih. Nanti kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.